Tetapi sekarang aku akan mengajukan sebuah apologia lain kepadamu, yang tidak menyangkut peristiwa-peristiwa yang jauh di masa silam, melainkan pada hal-hal yang sekarang dan yang akan segera terjadi. Binatang-binatang memutuskan untuk memilih raja atas mereka, dan sebab mereka cerdik, mereka berpikir untuk memilih dia yang tidak akan menakutkan mereka karena kuat atau buas. Jadi mereka mengeliminasi singa dan segala jenis kucing besar. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menghendaki elang berparuh tajam atau jenis apapun burung pemangsa. Mereka tidak mempercayai kuda, yang dengan kecepatannya bisa mencapai mereka dan melihat apa yang sedang mereka lakukan. Dan mereka bahkan lebih tidak mempercayai keledai, yang mereka tahu sangat sabar, tapi juga terkadang sekonyong-konyong mengamuk dan diperlengkapi dengan kuku-kuku yang ganas. Mereka ngeri akan gagasan menjadikan kera sebagai raja mereka, sebab kera terlalu pintar dan suka balas dendam. Dengan dalih bahwa ular memihak setan dalam memperdaya manusia, mereka mengatakan bahwa mereka tidak menghendakinya sebagai raja mereka, kendati warnanya yang elok dan gerakannya yang cerdik. Pada kenyataannya mereka tidak menghendaki ular sebab mereka tahu akan pergerakannya yang tanpa suara, otot-ototnya yang kuat dan dampak mengerikan dari racunnya. Dapatkah mungkin mereka memilih sebagai raja mereka sapi jantan atau binatang lain apapun yang dianugerahi tanduk-tanduk runcing? Tidak pernah. Juga iblis punya tanduk, kata mereka. Tetapi sesungguhnya mereka berpikir, andai suatu hari kita memberontak, dia akan menyapu abis kita dengan tanduk-tanduknya. Setelah begitu banyak mengeliminasi, mereka melihat seekor anak domba putih kecil yang tambun melompat-lompat riang di padang rumput hijau, menyusu ambing bundar induknya. Dia tidak punya tanduk dan matanya selembut langit di bulan April. Dia jinak dan polos, dan dia puas dengan semuanya, dengan air dari aliran kecil air di mana dia biasa minum dengan mencelupkan moncong kecilnya yang kemerahan ke dalam air. Dengan banyak bunga-bunga kecil beraneka cita rasa yang menggembirakan baik mata maupun seleranya, dengan rerumputan tebal di mana sungguh menyenangkan berbaring ketika dia sudah kenyang, dengan awan gemawan, yang kelihatan bagai banyak anak domba kecil yang menjelajahi padang biru di atas sana, dan mengundangnya untuk bermain dan berlarian di padang seperti yang mereka lakukan di langit atas, dan, lebih dari itu, dia bahagia dengan belayan induknya, sebab si induk masih mengizinkannya sesekali menyusu sementara si induk menjilati bulu putihnya dengan lidahnya yang kemerahan. Dengan kawanan yang aman, yang dilindungi dengan baik dari angin, dan dengan pembaringannya yang harum lembut, di mana sungguh nikmat tidur di samping induknya. Dia puas. Dia tidak punya baik senjata maupun racun. Dia polos. Marilah menjadikannya sebagai raja kita. Dan mereka melakukannya. Dan mereka bangga atasnya sebab dia elok dan lembut, dikagumi oleh orang-orang sekitarnya dan dikasihi oleh rakyatnya sebab kelemah lembutannya yang panjang sabar. Hari-hari berlalu dan si anak domba menjadi seekor domba jantan dan berkata, saatnya sudah tiba sekarang ketika aku harus sungguh meraja. Sekarang aku sepenuhnya sadar akan misiku. Kehendak Allah, yang memperkenankanku dipilih menjadi raja, telah membentukku bagi misiku dan telah memberiku kemampuan untuk meraja. Oleh karena itu adalah adil bahwa aku sepatutnya mempergunakannya dalam suatu cara yang sempurna, juga sebab aku tidak mau mengabaikan karunia-karunia Allah. Dan ketika dia melihat bahwa rakyatnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moralitas, atau dengan cinta kasih, kebaikan, kesetiaan, kesahajaan, ketaatan, hormat, kebijaksanaan, dan sebagainya, dia menaikkan suaranya guna memperingatkan mereka. Rakyatnya menertawakan embikannya yang bijak dan lembut, yang tidak menakutkan mereka seperti auman kucing besar, atau suitan melengking burung pemakan bangkai ketika mereka terbang rendah menyergap mangsanya, atau desis seekor ular, atau gonggongan sekor anjing galak. Si anak domba, yang sekarang seekor domba jantan, tidak membatasi diri pada sekedar mengembik. Dia mendatangi mereka yang bersalah guna mengembalikan mereka pada kewajiban mereka. Tetapi ular mengeloyor pergi melalui kaki-kakinya. Elang terbang pergi dan dengan demikian meninggalkannya.
Kawanan kucing besar menyingkirkannya dengan kaki-kaki mereka seraya mengancam, sementara ini kaki-kaki kami yang lembut hanya menyingkirkanmu. Tetapi lihat apa yang ada padanya. Cakar. Kawanan kuda dan binatang-binatang lainnya yang berlari cepat mulai berderap mengelilinginya, mengejeknya. Kawanan gajah yang kuat dan binatang-binatang berkulit tebal lainnya mendorong-dorongnya dengan belalai dan tubuh mereka, sementara kawanan kera melemparkan barang-barang ke arahnya dari puncak-puncak pohon. Si anak domba, yang sudah menjadi domba jantan, pada akhirnya marah dan berkata, "Aku tidak ingin menggunakan tanduk-tandukku ataupun kekuatanku. Sebab leherku sungguh kuat, dan sesungguhnya ini akan dipakai sebagai model untuk merobohkan penghalang-penghalang perang. Aku tidak ingin mempergunakannya, sebab aku lebih memilih menggunakan kasih dan persuasi. Tetapi sebab kamu tidak mau tunduk pada senjata-senjata yang demikian, aku akan menggunakan kekuatan, sebab jika kamu gagal dalam kewajiban-kewajibanmu terhadapku dan terhadap Allah, aku tidak ingin gagal dalam kewajibanku terhadap Allah dan terhadapmu. Aku dipilih ke posisi ini olehmu dan oleh Allah, guna membimbingmu kepada keadilan dan kebaikan. Dan aku menghendaki keadilan dan kebaikan, itu perintah, untuk meraja di sini." Dan dia menghukum dengan tanduk-tanduknya, namun hanya ringan saja, sebab dia lemah lembut, seekor anjing bulukan yang membandel, yang terus-menerus menyerang tetangganya. Dan kemudian dengan lehernya yang sangat kuat si domba jantan merobohkan pintu sebuah liang di mana seekor babi egois yang tamak sudah menimbun suplai makanan hingga merugikan binatang-binatang lain. Dan merobohkan juga semak liana, yang sudah dipilih oleh 2 ekor kera cabul untuk merajut affair cinta terlarang mereka. Raja ini sudah menjadi terlalu kuat. Dia sungguh ingin meraja, dan dia menghendaki kita hidup sebagai binatang-binatang bijak. Itu tidak sesuai keinginan kita. Kita harus melengsarkan dia, demikian keputusan mereka. Tetapi seekor kera yang cerdik menyarankan, kita harus melakukannya hanya dengan dalih suatu alasan yang benar. Jika tidak, kita akan memberikan kesan buruk pada orang-orang sekitar dan kita akan tidak disukai Allah. Oleh karena itu, marilah kita memata-matai setiap gerak-gerik si anak domba, yang sudah menjadi domba jantan, supaya dakwaan kita dapat kelihatan seperti dakwaan yang benar. "Aku akan pastikan itu," kata ular. "Dan aku juga," kata si kera. Jadi mereka tidak pernah berhenti mengintai si anak domba, sementara yang satu menjalar di rerumputan dan yang lainnya tinggal di puncak-puncak pohon. Dan setiap sore, ketika si domba undur diri untuk beristirahat sesudah letih melaksanakan misinya serta untuk merenungkan ukuran-ukuran yang harus diambil dan perkataan yang harus disampaikan guna mematahkan pemberontakan dan mengatasi kebiasaan-kebiasaan dosa dari rakyatnya, semua binatang berkumpul, dengan pengecualian sedikit sekali binatang-binatang yang jujur setia, untuk mendengarkan laporan dari kedua mata-mata dan pengkhianat. Sebab memang itulah mereka. Ular akan berkata kepada rajanya, "Aku mengikutimu sebab aku mengasihimu, dan jika aku melihatmu diserang, aku ingin dapat membelamu." Kera biasa berkata, "Betapa aku mengagumimu, aku ingin membantumu. Lihat, dari sini aku bisa melihat seseorang sedang berbuat dosa di balik padang rumput itu. Larilah ke sana." Dan lalu si kera akan berkata kepada teman-temannya, "Hari ini juga dia ambil bagian dalam perjamuan para pendosa." Dia berpura-pura pergi ke sana untuk mempertobatkan mereka, tetapi sesungguhnya dia adalah kaki tangan dari pesta pora mereka. Dan si ular melaporkan, dia bahkan pergi keluar melampaui batas rakyatnya, sebab dia menghampiri kawanan kupu-kupu, lalat bangkai dan siput berlendir. Dia tidak setia, dia bergaul dengan makhluk-makhluk asing yang cemar. Itulah apa yang mereka katakan di balik punggung anak domba yang tak berdosa, dan mereka pikir bahwa dia tidak mengetahuinya. Tetapi Roh Tuhan, yang telah membentuknya bagi misinya, mencerahkannya juga dalam hal persekongkolan rakyatnya. Si anak domba bisa saja bergegas lari mendapatkan mereka dengan marah dan mengutuki mereka. Tetapi dia lemah lembut dan rendah hati, dan dia penuh kasih. Kesalahannya adalah mengasihi.
Dan kesalahannya yang bahkan terlebih besar adalah bertekun dalam misi, kasih dan pengampunannya, dengan harga kematiannya, demi melaksanakan kehendak Allah. Oh, betapa kesalahan-kesalahan ini bagi manusia, tak terampuni, sebegitu dahsyat hingga dia dihukum mati karena mereka. Biarkan dia dibunuh, supaya kita dapat bebas dari penindasannya. Dan si ular membebankan ke atas dirinya sendiri tugas untuk membunuh si anak domba sebab ular adalah selalu si pengkhianat. Itulah apologia yang lain, disampaikan kepadamu supaya kamu bisa mengertinya, wahai kamu penduduk Nazaret. Sebab aku mengasihimu, aku ingin kamu tinggal setidaknya pada tingkat orang-orang yang memusuhi, tanpa pergi melampaui itu. Kasih bagi negeri di mana aku datang semasa kanak-kanak, dan di mana aku tumbuh besar dengan mengasihimu dan dikasihi. Memaksaku untuk mengatakan kepadamu semua, janganlah lebih dari memusuhi. Jangan biarkan sejarah mengatakan, pengkhianatnya dan hakim-hakimnya yang tidak adil berasal dari Nazaret.